Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rasyuh wa taubatan nasuh wa sulaha jasadi wa ruha qala syekhul ma'alib rahimahullahu azaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum bidarwin amin radiyallahu anna wa ankum qala radiyallahu an wa thalithu tajirun khainun wa rabi'u syaribun khamar. Para jamaah hadirin yang saya hormati, wabil khusus sahibil halqah, itu Kang Sukron beserta istri dan keluarga. Yang terhormat sahibil wilayah Bapak Ketua RT 8, Bapak Taryo beserta stafnya. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah beserta jajarannya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih dipercaya sama Allah, diberikan umur panjang, sehat dan afiat, sehingga berkenan hadir. Sebagaimana sama maklum, setiap malam Senin diadakan taklim dari rumah ke rumah. Mudah-mudahan rumah yang dipakai talim turun rahmat dan maghfirah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu tuan rumah umnya buat kita semua. Mari lanjutkan talim dengan menyimak salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbah. Saya mah sebenarnya udah lupa, tahu-tahu Bapak masih ingat. Untung kitabnya dibawa. Kalau nggak dibawa repot juga, belum apa. Ini hadis menjelaskan umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi dua. Ada yang termasuk golongan teman iblis. Berarti kalau temennya dia besok sama iblis di neraka. Ada yang termasuk adalah golongan musuh iblis. Nah, kita kudu jadi musuhnya biar enggak bareng sama dia besok. Golongan yang termasuk teman iblis ada 10 golongan. Kemarin baru 2 apa ya? Bapak mah ingat tuh Jis. Ajis Bapak yang orang ingat itu. Wasalisu golongan yang ketiga di antara teman iblis, tajirun, tukang dagang. Tukang dagang teman iblis. Tapi yang bagaimana? Khainun, yang berkhianat. Tukang dagang yang berkhianat itu teman iblis itu. Mana khianat tukang dagang? 1, bohong. Hati-hati tukang dagang, jangan bohong. Mana contoh bohong tukang dagang? Mungkin begini contohnya. Kita ngalamin juga pernah. Kita ke pasar mau beli baju, itu baju kelihatannya menurut kita cakep. Berapa baju ini bang? 100.000 contohnya. Kan wajar kita tawar Pak ya, variasi jual beli itu nawar boleh, asal jangan rewel. Kita tawar 90, kan wajar nawar nage, nggak nawar gocap. Kalau nawar gocap bahkan kejauhan. 90 bisa nggak mas? Jawab tukang jualannya,
dari sono juga belum dapat. Dari sono juga belum dapat. Ya udah, berarti kalau ditawar 90 berarti kita dari sono belum dapat. Berarti nggak ada untungnya kali. Udah kalau begitu saya nggak jadi dah. Pergi kan. Udah jauh di awe. Mas jadi, katanya jadi. Jadi berapa? Udah 90. Ya berarti kan bohong. Nggak mungkin dikasih 90 kalau nggak ada untungnya. Bohong berarti ya. Cuma kalau di awet itu saya mau ogah balik lagi ora dah. Tadi bae kalau emang mau. Begitu. Ya kan bohong. Kata di tahun 90, kata dari sono belum dapat. Giliran udah jauh di awet dikasih dapat 90. Ini besar mungkinnya dibohong. Yang kedua bisa bohong kalau ada barang yang cacat, kudu bilang itu cacat. Jangan disumpet-sumputin, diumpet-umpetin. Itu begitu tuh. Yang ketiga harusnya tukang jualan juga kudu paham, yang beli juga kudu paham. Di dalam jual beli itu kudu ada khiyar. Arti khiyar itu pilih-pilih jadi dan enggak. Khiyar ada dua. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat. Arti khiyar majelis jadi dan enggaknya yang beli masih ada di tempat yang jual. Itu majelis namanya. Kalau khiyar syarat minimal 3 hari. Lebih daripada 3 hari nggak boleh dipulangin. Kalau kurang daripada 3 hari, maksimal 3 hari, boleh itu barang dipulangin kalau nggak mau jadi, kalau nggak jadi. Kira-kira ada yang begitu? Ora. Itu ya syarat namanya. Kita beli baju, begitu dibawa ke rumah, cacat. Dibalikin lagi, orang diterima. Itu salah. Kan masih di bawah 3 hari, ada khiyar. Nomor ketiga, di dalam jual beli syarat yang mutlak antarodin, harus sama-sama ridho. Yang jual ridho, yang beli ridho. Kalau salah satu yang jual sama yang beli tidak sah itu jual beli. Mana contohnya? Beli baju online. Sekarang beli online ya? Online. Begitu lihat di HP kan cakep tuh. Oh, itu emang kalau duitnya duluan. Ini yang terjadi mah duluan duit duluan dikirim. Ya. Begitu datang barang datang barang lah, orang nggak seperti yang dipoto, nggak sesuai. Lah ini yang mau beli duit udah duluan kagak mau, kagak jadi. Luput be duit orang pulang, barang nggak dianuin. Maling itu ngasah. Lah kudu ridho dua-duanya. Kalau memang yang beli ini kurang setuju, beda dengan aslinya, udah yang jual itu kudu lapang. Dia tuh kalau nanti warna ini kurang, nanti yang pakai yang mana? Jangan ini mah duit lu, duit diambil, barang kagak bisa dikembaliin. Lah itu haram mutlak jual beli kayak begitu itu. Kagak boleh. Jadi kalau lihat muamalah, ini kan muamalah masalah puru ya. Ini timbulnya maksiat kezaliman nggak dari yang gede dulu Pak, dari yang kecil-kecil. Karena nggak tahu, kadang-kadang kan
karena nggak taunya. Kadang-kadang kan disepelein. Padahal yang ngundang murka Allah itu enggak kudu yang gede, enggak kudu yang gede. Sebab murka Allah dan ridho Allah itu dirahasiakan. Ridho Allah dirahasiakan. Setiap ridho Allah ada di dalam taat. Tetapi taat yang mana yang ada ridho Allah di situ? Bisa jadi di taat yang kita kadang-kadang sepelekan. Sama murka Allah pasti ada di maksiat. Tetapi maksiat yang mana yang ada murka Allah, benar-benar murka Allah itu bisa jadi di maksiat yang kita juga sepelekan juga. Nah udah, jangan hianat tukang dagang ya. Saking mulianya tukang dagang yang benar Pak, kata Nabi di dalam kitab Sulamut Taufik, At-tajirus soduq yusaru yaumal qiyamah ma'asyuhada wa sholihin. Tukang dagang yang jujur, yang benar nanti di akhirat dikumpulkan dengan para syuhada, para sholihin, para anbiya wa mursalin. Ada. Cuman kalau melihat dari riwayat ada tiga penyakit Pak, di 3 golongan itu ada sejarahnya. 1 penyakit sombong, 2 penyakit bohong, 3 penyakit hasud. Itu penyakit lama dari umat yang dulu udah ada. Penyakit sombong adanya di iblis. Penyakit sombong tuh di iblis. Nah iblis turunnya penyakit sombong yang memang awalnya dari iblis, turunnya ke aparat. Maaf ya aparat ya. Turunnya. Emang aparat pada sombong? Aparat. Ini saya aja jawabannya aparat ini. Begitu. Kedua bohong. Bohong ini indikasinya, bohong ini adalah turunnya ke tukang dagang. Bukan berarti di luar tukang dagang enggak suka bohong. Pada umumnya bohong itu ada di tukang dagang. 3 hasud. Kalau hasud ini awalnya dari kobil, ini turunnya ke ustad. Ustad kena juga Pak. Hasud memang ada yang banyak Pak, ustadz yang hasud. Kalau saya buka sejarah Rawakalong Pak, ya desa Karangasatria, ampun. Emang pada senang kiai Rawakalong, kita tinggal Rawakalong, ampun. Jarang sampai ada seorang kiai almarhum Amagpullah Ustadz Wahab haram khutbah di Masjid Nurul Hidayah. Siapa yang mau? Kan saya disuruh. Anak-anak haram ngaji ke Ustadz Wahab. Kan luar biasa Pak. Udah begitu. Wah udah macam-macam dah. PKI dah. Saya disebut PKI Pak sama Ustadz Rawakalong. Ustadz Wahab itu PKI, karena dulu PKI dari Wetan, begitu ngomongnya. Tapi saya nggak lawan. Orang mau berantem Pak, nggak dilawan, mau jadi berantemnya kan ya. Nggak lawan, antepin aja. Begitu nanya sama kiai, ke sono ke pesantren, kamu hidup di situ, mati di situ, begitu Pak. Begitu doang diomelin sama kiai. Kamu hidup di situ, matiku di situ. Udah pulang be. Dapat itu doang dari kiai itu. Itu doang. Alhamdulillah masih hidup sekarang Pak. Itu begitu. Asuh Pak. Wah udah macam-macam Pak. Nggunain ilmu-ilmu Rawakalong paling komplit Pak. Teluh, tenung, bajing loncat, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukain underok tuh banyak. Paling komplit. Kalau gitu apa ada Pak? Komplit.
Sering pas saya kan hidup emang tinggal di gubuk di tengah sawah. Sekarang betul perumahan penuh. Dulu kan sawah Pak Mutlak. Itu dari Kulon Ngetan. Habis maghrib itu Pak. Api bulat. Tuh malam Selasa, malam Sabtu. Udah. Kiriman kemana tahu? Alhamdulillah. Dengan ridho Allah, alhamdulillah kita masih hidup. Itu dijampe sama kiai, hidup di situ, mati di situ, udah pulang. Ya, udah pulang. Hidup di situ, mati di situ. Udah, tukang dagang ya, tukang yang hianat itu teman siapa? Iblis. Warabiu yang keempat, Saribul Khomer, yang minum khomer. Tukang minum khomer temannya iblis. Khomer asalnya khomer arak, tetapi bukan hanya arak. Di dalam tafsirnya setiap minum-minuman yang memabukkan, walaupun bukan khomer, itu adalah mutlak haram, walaupun satu tetes. Tidak persen-persenan agama, nggak boleh tuh. Kenapa diharamkan? Ini ngerusak akal gitu. Itu elatnya diharamkan mutlak ngerusak akal. Sedangkan hitobnya agama kepada manusia karena akalnya. Sekarang kan akalnya dirusak, berarti hitob agama nggak ada. Jadi seolah-olah orang yang rusak akal itu orang yang melepas dirinya dari agama. Akal rusak. Makanya kalau ingetan makanya bebas 4 golongan. Tidak ada khitab perintah dari Allah agama. 1, orang tidur. 2, orang pingsan. 3, orang lupa. 4, orang gila. Bebas tuh. Memilih yang mana? Gak mau ah. Orang tidur, Allahu Akbar, adzan subuh. Lagi tidur pules, kada ada yang bangunin pisan. Ketika hitab dari Allah, adzan subuh harus subuh. Karena lagi tidur, bebas tidak berdosa. Apa katanya? Ya udah, tidur terus, jangan bangun-bangun udah. Maka jangan dibiasain tidur di melek terlalu malam. Sekarang tidur jam 2, apalagi jam 3, kan lagi pulas-pulas nah adzan subuh. Jangan dibiasain itu. Itu begitu. Itu ya. Yang kedua, orang pingsan ya. Atas taikodo. Itu perintah agama bagi yang tidur bebas sampai dia bangun. Tahu-tahu bangun jam 8. Udah pernah Jis? Bangun jam 8. Bagaimana sholat? Udah sholat subuh jam 8. Sholli fardhu subuh raka'ataini mustaqbila kiblati, kodoan, jangan adaan. Kodoan lillahi ta'ala, sebab sholat di luar waktu. Nama juga bayar. Kodo ternyata bayar. Kalau adaan kudu di tempat waktu. Udah sholat jam 8, sholat pada subuh di dalam kamar biar agak gelapan tutup. Betul Edin ya? Nah, iya, begitu lagi sholat, assalamualaikum. Nah, kata tamu, nanya sama istri kita, Bu, kemana bapak? Lagi sholat. Oh, kata tamu, luar biasa. Kang Idin lagi sholat duha. Udah lagi subuh itu. Begitu tuh. Begitu 5:30 udah kelar. Jangan nungguin ini ya. Karena kalian duhur.
Mending kalau umurnya sampai duhur. Kalau keburu mati punya utang sama Allah tuh, belum subuh. Kedua, orang pingsan. Pingsan ya, orang pingsan. Lagi puasa habis subuh pingsan sampai duhur. Habis duhur eling sholat duhur. Mantang jam 2:30 pingsan lagi sampai jam 4 sembuh, 5:30 sampai maghrib pingsan lagi. Bagaimana puasanya? Sah puasanya karena tidak menghabiskan 1 hari, kecuali kalau memang pingsannya dari habis sahur sampai maghrib, itu mah batal sama menghabiskan 1 hari. Jadi kalau berputus-putus itu enggak batal, sah puasanya. Makanya besok Bapak kalau pengen enak puasa pingsan aja, bebas tuh. Ketiga, orang lupa, mungkin ini lupa gambaran di puasa juga. Habis dari kantor nggak biasanya pulang sore, si Aziz bapaknya tuh tahu tuh namanya lupakan play di rumah, orang ada siapa-siapa. Muka tutup nasi masih komplit, udah makan dah. Makan bener-bener lupa, bukan pura-pura lupa. Nambah Aziz bapaknya, nambah itu makan. Emang lapar ya, puasa. Udah nambah, begitulah udah nambah. Assalamualaikum. Maknya pulang. Salam, lah ngapain? Makan. Dah puasa. Astagfirullah. Buru-buru tuh, berhenti buru-buru, yang ada di mulut keluarin. Kalau udah minum Ustaz. Nah, jangan, kan udah ingat. Lah baru makan udah minum ya. Kalau minum dulu batal Serat puasanya. Itu resiko. Kan gambaran lagi lupa nih. Nggak boleh minum dulu kalau udah inget mah ya. Kemarin istrinya kenapa di situ belakang duluan sih gitu. Begitu. Bebas, orang lupa bebas tuh. Keempat, orang gila. Naudzubillah. Orang gila ya. Orang gila itu besok daerahnya apa? Enggak langsung ke mana-mana dia. Di neraka ora, surga enggak. Di Jabal Arab. Adanya di Jabal Arab. Maka di Al-Quran ada surah Al-A'raf. Jabal Arab itu salah satu tempat, Pak, tempat tertinggi, bisa lihat ahli neraka, bisa melihat ahli surga. Melihat ahli neraka orang gila pada ketawa. Jadi ahli neraka diketawain orang gila tuh. Sok tuh. Kita kan sekarang ngenawain orang gila, besok ahli neraka diketawain orang gila gitu. Lihat tadi surga, nangis dia. Pengen masuk, cuman awal akhir bergantung bagaimana asbab gilanya itu. Kan ada yang dari baik, ada yang pertengahan, ada macam itu. Tapi akhirnya mah ke surga juga, Pak. Jadi dihitung kan seperti yang umur 60 tahun gila 30 tahun kan lumayan ada tuh. Benernya gitu maksudnya, amal solehnya itu. Ya tergantung kembali kepada asbab nuzulnya, asbab terjadi kegilaan itu. Kecuali kalau mutlak memang dari lahir. Nah itulah kemurahan Allah, paling dulu dibebaskan. Sebab siapa sih yang mau lahir gila? Gitu. Nah udah ya, minum homer itu elatnya tadi udah. Orang yang tukang minum homer mual masuk ke surga selama dia tidak tobat. Kenapa? Sebab di surga ada sungai homer. Kalau di surga walaupun homer tidak memabukkan, Pak, justru mantak seger. Di arba'atun nahrin fil jannah ada 4 sungai di surga, yang 4 sungai ini 4 warna. Satu sungai air bening, satu sungai air isinya.
Yang kedua isinya susu. No, di sana mah Pak susu di kali susu. sungai di sana mah tuh. Karena kita kan mahal beli gitu. 3 air madu. Madu Pak di sana sungai, madu. Keempat apa? Khomer. Nah, khomer itu arak untuk menyegarkan. Bahkan melihat di kitab Muhtasar Tadhkiratul Qurtubi, ahli surga itu apabila dia pingin pelesiran, kalau cara kita sekarang pelesiran, datang itu adalah tuyurul akhdar, burung-burung hijau kendaraan, bukan baby band ya. Kalau baby band mah sengsara dah di sono mah. Burung datang, burung satu, itu satu burung itu tergantung kita. Ada yang bawa istrinya dari sorga itu. Kan istri ahli sorga itu bidadari sudah disiapin, satu laki-laki 71 bidadari. Wow. 71. Belum dari rumah, dari dunia. Yang punya 4 meren 4. Ini meren 75 lah kalau benar. 71 siapin tuh. Kata Kang Idin, kuat Pak, jangan naik itu Kang Idin. Karena ahli sorga satu laki-laki itu, ahli sorga satu laki-laki diberi kekuatan gituannya sama dengan 1000 laki-laki dunia. Lah kerjaannya banyak, sono mah 71 kan nggak ada bidadari janda bidadari, nggak ada janda bidadari. Background muawan non, perawan terus, dipakai segel lagi, pakai segel lagi. Lah background perawan, background muawan. Ini ada Al-Quran tiada. Background muawan nggak ada. Ini mah janda bidadari, orang ada janda bidadari. Kan di surga mah Pak, umurnya sama semua. Kalau istri kita janda gimana? Apa katanya? Bidadari kan perawan Pak Ustaz. Terus? Kalau istri kita? Kalau jadi perawan lagi kalau ke surga mah. Kayak di dunia juga, nggak bolong. Surga mah ngaidin usia tingginya ahli surga tinggi Nabi Adam. 21 meter, 70 hasta, 21 meter, itu segitu semua. Makanya pendek-pendek begini mau masuk surga. Pendek, apalagi saya Pak. Mending ini ketinggian dikit. 21 meter ini semua begitu ahli surga itu. Gitu ya. Terus mudanya seperti muda Nabi Isa, 33 tahun ketika diangkat ke langit. Enggak ada nenek aki-aki, enggak bisa. Aki-aki dia mau masuk surga itu. Muda semua. Suaranya ahli surga suara Nabi Daud alaihissalam. Gantengnya ahli surga ganteng Nabi Yusuf. Waduh, lagi keluar tadi. Keluar. Oh ya bener dah. Kalau kita membaca bab di kitab Muhtasar Tadhkiratul Qurtubi, udah nggak pengen kemana-mana Pak. Kayak dunia tuh udah nggak ingat kalau baca hadis itu. Ceritain dari ahli surga. Kalau di dalam Qur'annya surah Yasin ayat salamun qaulam mir rahim. Ini surga. Bidadari mangkaidin. Bidadari jalan. Itu tulang sumsum itu kelihatan. Saking beningnya. Ada yang bening artis kira-kira yang bening kayak begitu. Nggak ada. Secakap apapun di dunia perempuan kentut bau, BAB-nya bau, kencingnya bau, ilernya bau, banyak baunya. Lah di sana mah nggak ada iler, nggak ada kencing, nggak ada BAB, Din.
Udah kalau pengen banyak jangan di sini, ribet di besok aja ngedin dah. Ribet di sini mah. Kalau pakaiannya apa tuh Pak Ustaz? Pakaiannya sutra kelamin. Transparan loh. Muttaqina fiha 'alal araik. Surat tuh Ar-Rahman awaqiyah tabarok. Begitu. Pakaian sutra. Sekarang musik itu di kitab tafsir Yasin ngaidin musik. Kalau ahli sorga pengen dengerin musik amat canyian, tergantung kemauan kita ketika hobi di dunia. Nah, Idin di dunia sekarang hobinya musik apa? Dangdut dah, ya, rada umum dangdut. Nah besok baru hati keretek pengen dangdut, maka keluarlah angin dari bawah aras, meniup pohon-pohon yang ada di sorga. Nah dengan tiupan angin dari aras itu pohon bergoyang, maka bunyinya goyang pohon, bunyi musik dangdut. Emang begitu Pak, di dalam tafsir Yasin begitu. Enggak perlu capek-capek kemana-mana. Begitu. Ngomong juga enggak. Baru keretak hati sudah Allah jelmakan. Baru keretak hati. Pokoknya tidak akan mampu kita untuk menerangkan sifat-sifat nikmat dan makhluk kenikmatan di surga. Allah alam bisawab, begitu aja. Ya, khamar tuh. Wal khamisu al qatat. Udah capek Tuh, baru 4 Pak. 4. Ini nomor 5 ya. Bapak ingat Bapak mah. Allah alam bisawab. Mudah besar manfaatnya. Ini kurangnya mohon maaf yang luas-luasnya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad kalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in ya alamin hamda ya bina wa idabi nikmah wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il lahwal wal afat tajrana biha jami'il hajat wa biha min jami'is sayyiat tarfa'una biha ilaka 'ala darajatil balighuna bi'asawayat min jami'i kharatibil hayat ba'dal mamat. Allahumma balligh wa asi thawaba ma qaranahu min kalamikal hakim wa baraka ma talanahu min kalam qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah la daratil habibi sayyidina Muhammad ya sama darati salatina bakr marwat wa ali ila baqiyatis sahabah wa tabi'in tabi'in man tabi'ahum bi sayyidil awliya wa syuhada'i wa sholihin wal a'immatir rasyidin wa ila arwahil masyayikhina wa min kulli ajmain agumur minna muslimina muslimat wa minatu sanila arwahil madhkurin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ya kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wahab.